Jadi jelek-jelek, saya ini kan pernah ditangkap sama Pak Harto, penjarakan nama kawan-kawan di Sukamiskin. Tapi saya akui Pak Harto memang otoriter, lawan-lawannya disikat semua, tapi di hatinya masih ada rakyat. Ada SD Impres, Pasar Impres, Puskesmas, buku gratis, kebutuhan pokok terkendali, petani naik kesejahteraannya. Nah sebaliknya Jokowi mukanya aja yang merakyat, tampangnya merakyat, hatinya itu oligarki. Karena dia kepengen jadi oligarki, dia kepengen jadi raja seperti tindakan dan gaya dandanannya. Dan yang ketiga dia kepengen anak-anaknya jadi anak-anak raja. Kami persilakan pada Bang Rizal Ramli untuk menyampaikan. Tadi sudah Pak Amin Rais dan Bapak Ubaidillah sudah menyampaikan pendapatnya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin, Ubaid, Marwan, dan semua kawan-kawan. Saya kira sudah keterlaluan. Dan biasanya hal-hal yang sudah keterlaluan itu memang harus diakhiri. Kenapa saya katakan keterlaluan? Keterlaluan karena telah terjadi pengkhianatan terhadap konstitusi. Mukadimah konstitusi kita sederhana, tugas negara, tugas pemimpin itu mencerdaskan bangsa dan memakmurkan rakyat kita. Yang terjadi, pemimpin Indonesia hari ini lebih banyak memberikan informasi yang tidak benar, yang selektif atau tidak lengkap, sehingga hanya menceritakan satu versi dari fakta. Itu adalah tindakan pembodohan terhadap bangsa kita. Harusnya kalau betul ingin mencerdaskan bangsa, diberikan fakta semuanya, ya, secara komprehensif, termasuk masalah yang dihadapi, constraint yang dihadapi, dan solusinya. Saya baca pidato kenegaraan Presiden Jokowi kemarin, betul-betul jelek sekali, sangat mengecewakan. Biasanya pidato kenegaraan itu diikuti oleh kalangan bisnis, luar negeri, analis, karena kita bisa baca perkembangan situasi yang benar dan masalah-masalah yang akan dihadapi tahun depan dan apa langkah mengantisipasinya. Ini nggak ada sama sekali, cuman curhat, cuman minta dikasihani, ya. Dan yang ketiga, tidak bicara hal-hal yang penting seperti yang Ubaid katakan tadi. Nah yang kedua, tugas negara untuk mensejahterakan rakyat tidak dijalankan oleh Jokowi selama 9 tahun. Karena dia sibuk proyek dan pegawai-pegawainya, stafnya, pejabatnya dapat uang dari proyek. Ya, sehingga pendekatan pembangunan ya proyek. Dan seperti diketahui, lebih dari 30% dikorup dalam sistem yang proyek oriented tersebut. Nah, faktanya apa? 40% rakyat kita masuk kategori miskin. Pengurangan kemiskinan selama 9 tahun Jokowi paling lambat dalam sejarah pemerintahan di Indonesia. Dan yang kedua adalah kebutuhan dasar makin mahal, pendidikan makin mahal, sehingga saya pernah katakan Pak Jokowi ini tampangnya aja merakyat, selfie sama petani puluhan kali, tapi kebijakannya bikin petani di Indonesia semakin miskin dengan menghapuskan subsidi pupuk, dan yang kedua dengan terus-menerus mengimpor produk pangan. Seharusnya Indonesia bisa jadi gudang pangan
bisa jadi basket pangan di Asia Tenggara karena cuacanya bagus, rakyatnya rajin bekerja, tanahnya luas. Yang ada kita import hampir semua kebutuhan pangan utama kita. Menunjukkan kegagalan Jokowi ya selama ini, walaupun pidatonya sebaliknya pro petani, sok-sok ke sawah, kebijakannya anti. Ya, jadi jelek-jelek. Saya ini kan pernah ditangkap sama Pak Harto, penjarakan nama kawan-kawan di Sukamiskin. Tapi saya akui Pak Harto memang otoriter, lawan-lawannya disikat semua, tapi di hatinya masih ada rakyat. Ada SD Impres, pasar Impres, puskesmas, buku gratis, kebutuhan pokok terkendali, petani naik kesejahteraannya. Nah sebaliknya Jokowi mukanya aja merakyat, tampangnya merakyat, hatinya itu oligarki. Karena dia kepengen jadi oligarki, dia kepengen jadi raja seperti tindakan dan gaya dandanannya. Dan yang ketiga dia kepengen anak-anaknya jadi anak-anak raja. Jadi ini merupakan pengkhianatan mendasar terhadap cita-cita kemerdekaan kita. Karena dulu raja-raja di seluruh Indonesia berkorban agar supaya Indonesia merdeka. Menyerahkan hartanya, menyerahkan tanahnya, menyerahkan kekuasaannya. Hari ini Jokowi malah mau menumpuk kekuasaannya di keluarganya dan boneka-boneka yang dia tunjuk. Ya, mohon maaf Jokowi, Pak Jokowi, sampean hanya beraninya sama rakyat, takut sama oligarki, tidak berani, ya kan, mengurangi kenikmatan oligarki dan melimpahkannya kepada rakyat. Terima kasih. Baik, mantap.